Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama dalam kegiatan MAOS, ngaji online kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dalam majelis ilmu kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Demikian juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga semua umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pengajian kita, ngaji kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Yamani. Sebelumnya babu hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab menerangkan tentang mencintai Rasulullah adalah bagian daripada iman. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinadi 'anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada pada kekuasaannya, artinya demi Allah, la yu'minu ahadukum. Seperti sebelumnya, makna dari la yu'minu di sini artinya la yu'minu imanan kamilan. Tidak sempurna dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku, yakni Rasulullah, itu lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya dan anaknya. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyata an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam artinya tahwil as-sanad, perpindahan sanad. Wa haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu an Qatadata an Anasin qala
Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku Rasulullah itu lebih dicintai oleh dia daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini, dua hadis yang telah kita baca tadi, itu menjelaskan tentang mahabbatur Rasul, tentang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencintai Allah itu sesuatu yang sudah pasti. Wajib hukumnya kita untuk mencintai Allah, karena Allah adalah pencipta kita. Allah yang telah mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah yang memberikan oksigen, udara untuk kita bisa bernafas. Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Allah yang telah memberikan makan, selalu memberikan makan, minum, rizki kepada kita. Maka mutlak kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan kepada selainnya. Adapun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya juga wajib. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Karena Rasulullah adalah orang yang paling berjasa bagi hidup kita. Dengan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa memeluk agama Islam, agama satu-satunya yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab Rasulullah, maka kita bisa mengetahui mana hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita nanti di akhirat. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menjalankannya, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa meninggalkannya. Semuanya itu atas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seseorang akan sempurna imannya manakala cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada keluarganya, melebihi dari cintanya kepada ayahnya, kepada bapak ibunya, melebihi cintanya terhadap anak-anaknya, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Sesuatu yang normal, sesuatu yang alami bisa ada apabila ada kecenderungan kecintaan kita terhadap kedua orang tua. Itu sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Kita mencintai kedua orang tua kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai istri. Kita mencintai umat Islam, saudara-saudara kita sesama muslim. Tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah di atas kecintaan kita terhadap semua orang. Nah, ini kalau seseorang sudah seperti itu, cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada selainnya, maka orang tersebut mendapatkan kesempurnaan iman. Seseorang kalau sudah dikatakan imanuhu kamil, imannya sempurna, artinya apa? Yasiru waliyan,
dia menjadi seorang waliullah. Yang berat bagi kita, bagaimana seseorang mencintai Rasulullah melebihi dari cintanya terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, terhadap istrinya. Tetapi ini adalah sebuah hal yang menghantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi indallah, yaitu kesempurnaan iman. Kaum muslimin rahimakumullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika diceritakan suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Dia bertanya seperti itu seolah-olah dia sudah siap untuk menghadapi hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada sahabat ini, "Ma a'datta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kamu kok tanya tentang kiamat? Yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu apa? Kemudian sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adattu laha katsir asyam wa shadaqah." Saya tidaklah menyiapkan untuk kiamat itu dengan memperbanyak puasa dan sedekah. Artinya puasa saya tidak banyak, ya cuman puasa wajib saja, yang puasa sunnah jarang-jarang, tidak banyak melakukan puasa sunnah. Juga tidak banyak melakukan sedekah sunnah. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Hanya saja aku itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Artinya apa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, di dalam surga. Itu bagi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari cintanya kepada yang lainnya, kepada makhluk yang lainnya, maka dia berpotensi untuk mendapatkan rizki berupa bermimpi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Karena hatinya yang penuh dengan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menghantarkan orang tersebut untuk bisa bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bermimpi melihat atau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul melihat atau bertemu dengan Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan." Barang siapa yang melihat aku, melihat Rasulullah di dalam tidurnya, artinya dalam mimpi, maka benar-benar dia telah melihat aku.
Jadi bermimpi melihat Rasulullah itu berbeda dengan bermimpi melihat nenek atau kakek kita yang sudah meninggal. Kalau kita bermimpi melihat kakek atau nenek kita yang sudah wafat, maka bisa jadi itu adalah setan yang merubah wujudnya menjadi wujud kakek nenek kita. Tetapi apabila kita bermimpi melihat Rasulullah, maka betul-betul dia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya dia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad ra'ani haqqa. Lah, kalau seseorang telah diberikan rezeki bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan bisyarah, mendapatkan busyra, kabar gembira bahwa dia akan mati husnul khatimah dan bahwa dia akan mati dalam keadaan beriman dan bahwa dia akan masuk surga bi ghairi azab, masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani yaqazatan." Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tidur, dalam keadaan matanya terbuka. Meskipun dia tidak berziarah ke makam Rasulullah. Dia misalnya tinggal di sini, di Indonesia. Tetapi apabila dia pernah melihat Rasulullah, maka antara dia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah itu seperti kaca. Artinya tembus matanya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang ke sana atau bukan Rasulullah yang datang ke sini, tetapi Allah, dengan kehendak Allah kita melihat Rasulullah, seakan-akan antara kita dan Rasulullah itu hanya yang mata kita bisa menembus ke sana sehingga bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagian ulama mengatakan dia akan yadkhulul jannah bila azab. Dia akan masuk surga dengan tanpa azab. Ini semuanya buah dari apa? Ini semuanya adalah buah dari cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan dalam hati terhadap Rasulullah ini yang akan bisa menghantarkan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa besar ini. Bermimpi bertemu Rasulullah itu bukan sesuatu yang mustahil. Para ulama, para salihin, para aulia, para pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah, menjadi pembicaraan di antara mereka, bahwa banyak di antara mereka yang telah pernah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita pupuk, harus kita tebalkan, sehingga nanti endingnya, puncaknya adalah bahwa Rasulullah menjadi orang yang paling kita cintai, yang lebih kita cintai dibandingkan dengan orang tua kita, dibandingkan dengan anak kita, dibandingkan dengan manusia lainnya. Pada umumnya kita ini lebih mencintai orang tua kita daripada Rasulullah, lebih mencintai anak daripada
Rasulullah. Sehingga disebabkan karena istri, disebabkan karena orang tua, disebabkan karena anak, maka seseorang rela untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang korupsi, mencuri gara-gara apa? Gara-gara istrinya menuntut uang misalnya. Banyak orang yang kemudian meninggalkan sholat gara-gara apa? Harus bekerja keras untuk anak-anaknya. Orang yang seperti ini menunjukkan apa? Kecintaannya terhadap anaknya, terhadap keluarganya, melebihi kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak seyogyanya bagi kita semuanya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuktikan bita'at, dengan ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariatnya, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diwajibkan oleh Rasulullah, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekaligus sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya apa? Artinya ketika kita mengikuti Rasulullah, maka berarti kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketika kita taat terhadap Rasulullah, maka berarti kita taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dibuktikan yang pertama adalah dengan apa? Dengan berpegang teguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga dengan berpegang teguh terhadap syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian juga dengan memperjuangkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperjuangkan Islam, memperjuangkan akidah Rasulullah di tengah-tengah masyarakat, mendakwahkan akidah Rasulullah, mendakwahkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang memiliki ilmu, maka kita mendakwahkannya dengan ilmu. Bagi kita yang memiliki harta benda, maka kita mendakwahkan agama Allah, agama Rasulullah dengan harta benda yang kita miliki. Kita bantu dakwah dengan harta yang kita miliki. Apabila kita tidak memiliki ilmu atau tidak cukup ilmu dan tidak cukup harta untuk bisa memperjuangkan agama Allah, maka kita bisa memperjuangkannya dengan tenaga kita. Meskipun hanya misalnya kalau sekarang era medsos, meskipun hanya sarser saja, itu membantu dalam menyebarluaskan ajaran Allah dan Rasulnya. Bermodalkan kuota internet yang sedikit, bisa 1 bulan, misalnya 60.000, 1 bulan dia bisa ikut berdakwah dengan cara menyebarkan pelajaran-pelajaran agama. Itu adalah bagian dari itu.
Ada salah satu dari sahabat kita itu yang menyibukkan diri dengan dakwah kita, yaitu di dunia medsos. Dia yang selalu kreatif untuk bagaimana menyebarkan dakwah ini di kalangan luas masyarakat melalui media sosial. Tetapi alhamdulillah, alhamdulillah, dengan sebab itu sahabat kita ini menceritakan kepada saya bahwa dia telah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak setiap orang bisa meraih hal yang seperti itu. Hanya dengan perjuangan yang keras, membuktikan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjuang secara istiqamah tanpa henti, itu yang akan menghantarkan kita kepada derajat yang mulia indallah, yaitu sebagai bukti tadi terhadap cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rugi apabila kita tidak ikut andil dalam memperjuangkan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di saat sekarang, ketika banyak aliran-aliran yang menyimpang, yang merusak akidah Rasulullah dan para sahabatnya, maka peran kita sangat diperlukan. Perjuangan kita untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap ilmu agama, terhadap masyarakat, ini sangat dibutuhkan. Maka berbagai cara yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Meskipun hanya tadi dengan nge-share saja. Kalau bisa kita kreatif, apa yang kita dapat dari pengajian, dari guru-guru kita tulis meskipun hanya 1 kalimat, 2 kalimat, kemudian kita sampaikan melalui medsos, melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui YouTube dan sebagainya. Itu adalah bagian memperjuangkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wujud dari cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memperbanyak sholawat, itu juga salah satu hal yang bisa menjadikan seseorang bisa bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sebelum seseorang akan tidur. Tetapi di sini penting untuk kita ingat bersama bahwa dalam membaca sholawat harus memperhatikan tentang kaidah-kaidah tajwid dalam membacanya. Banyak orang yang kemudian tidak memperdulikan panjang pendeknya dalam membaca sholawat. Ada sebagian orang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan memanjangkan li-nya. Nah, ini tentu tidak benar. Yang benar adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak boleh dipanjangkan, karena dalam bahasa Arab jika dipanjangkan artinya ada ya di belakangnya, maka itu menunjukkan khitab terhadap perempuan. Kalau kita mau mengatakan dalam bahasa Arab, wahai Aisyah masuklah, maka kita mengatakan ya Aisyatu udkhuli, ya Aisyatu ukhruji, ditambah ya yang menunjukkan muannas di sini. Maka ketika kita berdoa sholawat kepada Allah dengan mengatakan Allahumma sholli, nggak boleh ditambah ya. Kalau ditambah dengan ya, dia mengatakan Allahumma sholli, maka seakan-akan dia berdoa kepada Allah yang sebagai perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perempuan dan juga bukan laki-laki.
dan tidak boleh seseorang menggunakan sighat muannas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada orang yang setiap hari baca sholawat sampai 1000 kali, tapi kok nggak mimpi-mimpi ketemu Nabi. Ini bisa saja sholawatnya mungkin tidak benar. Seharusnya pakai sholli, dia membacanya salli misalnya. Maka yang seperti itu tidak benar dan tidak berpahala orang yang membacanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Jadi yang kita jelaskan ini adalah tentang bahwa seorang mukmin yang sempurna itu kecintaannya kepada Rasulullah lebih besar daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada semua manusia. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat pada masa itu. Bagaimana Abu Bakar cintanya terhadap, sehingga ketika beliau berada di dalam gua ketika hijrah di Gua Thur, beliau melihat orang-orang kafir sudah ada di mulut gua. Beliau bersedih bukan untuk dirinya, tetapi bersedih mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak berpikir tentang dirinya, tetapi berpikir tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Rasulullah dikisahkan di situ berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah akan menolong kita." Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masuk ke dalam Islam, apa yang beliau lakukan? Beliau orang yang kaya raya, tetapi ketika beliau masuk Islam, maka hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Seluruhnya diberikan untuk perjuangan Islam. Sayyidina Utsman bin Affan juga demikian. Separuh hartanya diberikan untuk perjuangan Islam. Itu apa? Menunjukkan kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk perjuangan Islam, mereka tidak berpikir bagaimana kemudian keluarganya, bagaimana kemudian anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk memperjuangkan akidah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dia cintai daripada selainnya. Kemudian cinta kepada Rasulullah juga kita wujudkan dalam dalam kita mengagungkan beliau, mencintai mengagungkan beliau, atau kita mengagungkan beliau, memuji beliau, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat itu disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu mereka memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu gimana dalam sebuah ayat atau ayat yang lain itu disebutkan wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Jadi mereka orang-orang mukmin itu mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu boleh hukumnya memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti yang diajarkan oleh kelompok Wahabi yang mereka melarang umat Islam untuk memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang mesti kita ingat dalam memuji Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita ghulu, tidak boleh kita berlebihan dalam memuji Rasulullah. Seperti apa memuji yang berlebihan itu? Yaitu ketika kita memuji Rasulullah dengan mensifatinya dengan sifat Allah. Itu namanya berlebihan. Rasulullah mulia, tetapi kita memujinya sesuai dengan kedudukan beliau sebagai Rasulullah. Kita tidak boleh memuji Rasulullah seakan-akan Rasulullah itu adalah Tuhan, seakan-akan Rasulullah itu adalah Allah. Tidak boleh. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Artinya apa? Melampaui batas dari yang diperintahkan oleh agama. Tidak boleh. Nah, ini khitabnya kepada ahlul kitab, tetapi juga berlaku untuk umat Islam semuanya. Nggak boleh kita berlebihan. Karena ada sebagian orang yang memuji Rasulullah melebihi batas dari yang seharusnya, yang diperintahkan. Dengan mengatakan misalnya, Rasulullah itu mengetahui semua yang diketahui oleh Allah. Nah, ini namanya apa? Berlebihan. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan ada, sebagian orang mengatakan begitu. Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang diketahui oleh Allah. Pokoknya yang diketahui oleh Allah, Nabi Muhammad juga tahu. Nah, ini berlebihan. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah dikatakan, wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, jadi yang ilmunya meliputi segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh makhluk kemudian disamakan dengan Allah dalam masalah meliputinya ilmu dalam segi ilmu pengetahuan. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa ini juga ghulu, nggak boleh diucapkan. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang gaib. Nah, ini juga berlebihan. Karena tidak ada yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah. Rasulullah mengetahui sebagian yang gaib. Tetapi hanya sebagian kecil yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Hal-hal gaib yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada beliau, maka beliau tidak mengetahuinya. Ini penting juga untuk kita perhatikan. Jadi kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memujinya, dengan mengagungkannya. Pengagungan kita kepada Allah, kepada Rasulullah itu harus lebih besar dari pengagungan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan yang lainnya. Nah, seperti itu tentang masalah cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan, menganjurkan, menekankan kepada kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Babun halawatul iman. Bisa juga dibaca babu halawatil iman. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Mutsanna qala haddatsana Abdul Wahhab ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha
ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa fin nari. Bab menjelaskan tentang manisnya iman. Manisnya iman yang dimaksud di sini adalah nikmatnya atau lezatnya beribadah atau berbuat ketaatan. Jadi seseorang bisa merasakan nikmatnya, lezatnya berbuat taat itu apabila memenuhi tiga sifat yang akan dijelaskan dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga sifat yang apabila itu didapatkan oleh seseorang, dilakukan oleh seseorang, maka dia akan menemukan manisnya iman. Artinya dia akan merasakan lezatnya ibadah, lezatnya berbuat taat. Pada umumnya kita, kalau kita berbuat ketaatan, itu bagaimana rasanya? Pada umumnya belum merasakan manis, merasa berat, merasa terbebani. Sholat hanya 5 menit saja nggak sampai, itu terasa berat sekali. Artinya apa? Kita belum merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya kita dalam berbuat ketaatan. Tetapi itu akan bisa kita dapatkan apabila ada tiga sifat pada diri kita. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini sama dengan yang tadi dalam hal penjelasannya, bahwa Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada makhluk yang lainnya. Artinya daripada kedua orang tua, daripada anak-anak, daripada istri, daripada semua manusia. Itu baru seseorang akan merasakan manisnya ibadah. Kalau enggak, kalau belum seperti itu, seperti yang umumnya kita rasakan, karena kecintaan kita terhadap orang lain, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, itu masih lebih besar daripada Allah dan Rasulnya, sehingga terkadang ibadah itu menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat membebani diri kita. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi dari yang lain, tentu ketika kita menjalankan perintah Allah, maka kita lakukan dengan senang hati. Dengan senang hati. Sama seperti atau sebagai takrib saja pendekatan. Kalau kita misalnya disuruh oleh orang yang kita cintai untuk melakukan sesuatu, maka pasti kita akan melakukannya dengan senang hati, tanpa berat sama sekali. Sehingga dalam bahasa percintaan itu luar biasa. Bahkan katanya apa itu namanya, tai kucing pun rasa apa itu, saya nggak paham tentang itu. Itu rasa coklat ya. Jadi itu kan sesuatu yang jelas pahit, yang jelas nggak enak, itu saja terasa enak gara-gara itu kan. Demikian juga kalau kita misalnya mencintai keluarga kita, sangat mencintainya, apa yang kita lakukan? Apapun yang dia minta akan dilakukan dengan dengan senang hati tanpa beban. Dengan senang hati tanpa beban. Lalu bagaimana seandainya cinta kita kepada Allah melebihi dari cinta kita kepada semua orang? Tentu kita akan melakukan ibadah
kita akan melakukan ketaatan itu dengan senang hati, tanpa merasa sekali. Permasalahannya, kenapa kita merasa terbebani? Karena ada sesuatu yang lain yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Ketika misalnya seseorang bekerja, sudah datang waktu sholat, tiba waktu sholat, dia nggak sholat. Kenapa? Karena ada yang lebih dia cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, yaitu harta. Dia lebih mencintai harta daripada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apa? Dia lebih senang untuk melakukan sesuatu yang sesuatu yang bisa menghasilkan apa yang dia sukai daripada melakukan sesuatu yang menunjukkan kecintaan dia terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kunci yang pertama itu. Harus kita berusaha, berjuang untuk menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu menjadi orang yang paling kita cintai daripada yang lain. Setelah itu, maka ibadah terasa akan manis. Ketaatan akan terasa lezat, akan terasa nikmat. Para aulia zaman dahulu itu mereka menggunakan salat itu sebagai istirahat, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bahkan Rasulullah itu menjadikan salat itu sebagai kesempatan untuk yang menyenangkan bagi beliau. Jadi kalau istirahatnya itu dengan salat. Kalau kita sholat itu istirahat atau membuat capek. Kebanyakan kita menganggap sholat itu membuat kita capek. Tapi kalau para aulia, dengan sholat itu dia bisa istirahat. Karena dia mendapatkan kesenangan ketika dia mengerjakan sholat. Tentu ini sesuatu yang tinggi ya. Tapi bukan mustahil bagi kita untuk mencapai derajat tersebut. Selama kita mau berusaha untuk mengarah menuju ke sana. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi mencintai istri boleh apa tidak? Boleh, tetapi harus lillah. Mencintai anak boleh apa tidak? Boleh, tetapi harus lillah. Mencintai orang tua boleh apa tidak? Boleh, tetapi harus lillah. Mencintai manusia lain, orang-orang mukmin boleh, tetapi harus lillah. Ketika kita mencintai karena Allah, maka tidak akan ada masalah. Artinya apa? Cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, itu tidak akan memalingkan kita dari beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum min dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian yang kalian miliki, anak-anak yang kalian miliki, itu memalingkan diri kalian dari zikir kepada Allah. Jangan gara-gara istri, anak, orang tua, harta benda, kemudian kamu melalaikan zikir kepada Allah, tidak mengerjakan sholat gara-gara mereka. Jangan itu dilakukan. Barang siapa yang melakukan itu, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Itu namanya apa? Cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu seperti itu. Bahwa yang pertama, bahwa kecintaan dia kepada manusia itu
tidak melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang dia cintai memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang itu merupakan maksiat kepada Allah, maka dia tidak akan melakukannya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam bermaksiat kepada Allah. Taat kepada orang tua secara umum itu adalah akhlak Islam. Tetapi jika orang tua memerintahkan melakukan perbuatan yang maksiat, maka nggak boleh ditaati. Taat terhadap pemimpin itu akhlak Islam. Tetapi jika pemimpin itu memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh taat terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang apa? Karena cintanya terhadap manusia bukan karena Allah, kemudian apa? Seperti yang tadi kita jelaskan, demi untuk melaksanakan perintah atau keinginan dari orang yang dia cintai, dia justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada keluarga kita, maka kita harus menjaga mereka dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Itu namanya cinta karena Allah. Kalau kita cinta terhadap anak kita, maka anak kita harus kita ajari ilmu agama. Kalau kita cinta kepada istri kita, maka istri kita harus kita ajari ilmu agama. Jika kita cinta kepada kedua orang tua kita, maka kedua orang tua kita harus kita ajari ilmu agama. Karena kalau tidak, maka kecintaan kita akan habis di dunia. Kenapa? Nanti di akhirat, jika orang laki ternyata bukan orang yang taat kepada Allah atau bahkan kufur kepada Allah, maka sudah lagi bukan lagi suami istri. Jika seorang mukmin misalnya, seorang laki-laki punya anak, kemudian anaknya tidak diajari dengan agama, karena itu dia menganut pemahaman yang menyimpang, karena itu dia tidak sholat, tidak puasa, maka di akhir dia akan berpisah dengan orang yang dia cintai. Kita meyakini bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia, bahkan akhirat itu khairu wa abqa. Itu lebih baik dan lebih abadi. Kalau kita menginginkan orang yang kita cintai tetap bersama kita di dunia dan di akhirat yang abadi, maka mereka harus diajari ilmu agama. Karena dengan ilmu agama mereka akan selamat dan tetap bersama kita nanti di dalam surga. Nah, itu namanya apa? Mencintai karena Allah. Melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar terhadap orang-orang yang kita cintai. Kita perintahkan untuk melakukan yang baik-baik, sholat, puasa dan seterusnya. Kita cegah mereka dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Itulah yang disebut kita mencintai seseorang karena Allah. Bukan membabi buta. Kita mencintai misalnya teman kita karena Allah, bagaimana? Ya kita arahkan dia untuk belajar ilmu agama. Ayo kita ngaji. Kalau dia belum paham tentang suatu masalah, kita ajari dia agar dia selamat. Itu namanya apa? Mencintai karena Allah. Bukan mencintai berdasarkan hawa nafsu.
yang justru cintanya itu menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, kalau seseorang cintanya terhadap orang lain karena Allah, maka dia akan ringan dan merasakan lezat dan nikmatnya dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak terasa sebentar lagi waktunya sudah habis. Satu lagi. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Hendaknya seseorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Kita kalau ada api dinyalakan, dalam sebuah hadis yang lain itu kan disebutkan tuqadunar, dinyalakan api, kemudian yukdhafu ilaiha, yurma ilaiha, seseorang dilemparkan ke sana. Mau apa enggak? Kamu kalau misalnya ada api di situ, kamu dilemparkan ke dalam api itu mau apa enggak? Enggak mau. Enggak maunya cuman enggak mau atau enggak mau sekali. Sangat tidak mau sekali. Kalau kamu mau dilemparkan ke dalam api, pasti sangat tidak mau sama sekali. Kalau perlu teriak-teriak, kalau perlu nangis-nangis, minta tolong. Kenapa? Saking enggak maunya masuk ke dalam api. Seperti itulah hendaknya kita tidak mau untuk jatuh ke dalam kekufuran. Ini secara zahir, ini berlaku kepada seseorang yang dulunya kafir, kemudian dia masuk Islam, maka hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Tetapi maksud hadis ini sebenarnya berlaku umum. Baik orang yang dulunya kafir, kemudian masuk Islam, maupun orang yang memang hidup dari kedua orang tua yang muslim. Karena jika bapaknya itu muslim, ibunya muslim, maka anaknya otomatis muslim. Laulam yantik bisyahadatain, meskipun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia hukumnya muslim. Nah, ini juga berlaku untuk mereka ini, kedua-duanya berlaku hadis ini. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berkeyakinan. Karena agar tidak jatuh kepada kekufuran. Karena para ulama membagi kufur itu menjadi tiga. Ada kufur keyakinan, seperti ragu terhadap adanya Allah, ragu terhadap kemahakuasaan Allah, ragu terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Itu namanya apa? Kufur keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu. Yang kedua ada kufur perbuatan, al-kufrul fi'li, kufur perbuatan. Kufur perbuatan seperti sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujud kepada berhala. Itu adalah kufur perbuatan. Atau membuang misalnya seperti ini kitab hadis atau ada ayat-ayat Al-Quran, ada ilmu-ilmu syara dengan sengaja dan dia tahu di situ, kemudian dia sengaja melemparkannya ke tempat-tempat yang kotor. Ini juga sebuah kekufuran, kufur perbuatan. Atau sengaja kitab seperti ini kemudian ditaruh di lantai kemudian diinjak atau diduduki dengan dengan bokongnya. Nah, ini juga merupakan kufur perbuatan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ini dalilnya bahwa ada kufur perbuatan. Kemudian yang ketiga kufur perkataan. Dan ini adalah kufur yang paling banyak terjadi pada manusia. Kufur perkataan yang sumbernya dari lisan.
Seperti orang yang mengatakan misalnya Allah itu zalim, Allah nggak adil. Orang yang mengatakan misalnya Al-Quran itu sudah nggak relevan, sudah nggak cocok lagi, sudah ketinggalan zaman misalnya. Atau orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Orang yang mengatakan seperti itu jatuh kepada kekufuran, kufur apa? Perkataan. Atau orang mengatakan Allah itu duduk di atas arsy, Allah itu bersemayam, Allah itu jisim yang besar. Nah, itu adalah apa? Jika diucapkan dengan lisan namanya kufur qauli, kufur ucapan. Tetapi jika diyakini dalam hati, maka itu kufur keyakinan. Nah, kita harus berhati-hati, takut untuk jatuh kepada kekufuran ini, seperti kita takut untuk dilemparkan ke dalam api. Seperti itu. Nah, karena itu setiap kita harus belajar tentang masalah ahkamur riddah. Nah, kita harus apa saja keyakinan-keyakinan yang kufur itu. Apa saja perkataan-perkataan yang kufur. Apa saja perbuatan-perbuatan yang kufur, agar kita bisa menjauhinya. Nah, karena tanpa kita mengetahui apa itu perkataan yang kufur, keyakinan yang kufur, dan perbuatan yang kufur, maka sulit bagi seseorang untuk tidak jatuh kufuran. Malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan itu, mau atau tidak mau. Nah, alhamdulillah, ini waktu sudah lewat beberapa menit. Semoga apa yang kita baca, kita pelajari pagi hari ini membawa manfaat dan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.